Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Jakarta siap menyambut tahun baru 2026. Di Bundaran HI sejumlah panggung hiburan sudah disiapkan. Kawasan Bundaran Hotel Indonesia menjadi salah satu lokasi favorit di Jakarta pada malam pergantian tahun. Warga dari sejumlah daerah sudah memadati kawasan HI sejak sore tadi. Sejumlah panggung hiburan juga disiapkan untuk menghibur warga menyambut Tahun Baru 2026. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan rekan kami Diandra Mukni di kawasan Hotel Indonesia Jakarta, Jen Cahyani di kawasan Monas, di Ancol ada Jessica Winoto, dan di Taman Mini Indonesia Indah ada rekan kami Amrina Rida. Kita ke Diandra terlebih dahulu. Selamat malam Diandra, bagaimana persiapan panggung hiburan di kawasan HI? Selamat malam Davi dan juga pemirsa. Pada jelang malam pergantian tahun baru 2025-2026, saat ini situasi atau suasana di Bundaran HI ini ramai sekali. Walaupun pergantian malam tahun baru ini masih akan pukul 00 waktu Indonesia Barat nanti, namun para warga ini sudah mulai berdatangan sejak pukul 7 atau bahkan tadi sejak pukul 6 waktu Indonesia Barat. Nah, kalau misalnya kita lihat di belakang saya ini sudah ada panggung utama yang mana ini menyediakan berbagai hiburan, mulai dari artis atau musisi, kemudian juga ada beberapa komedian yang akan tampil di panggung hiburan malam hari ini. Untuk hiburan sendiri ini dimulai sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat hingga malam nanti, dan jelang malam pergantian tahun baru ini akan ada atraksi drone, lalu juga ada video mapping serta hiburan-hiburan dari musisi tanah air. Nah, untuk diketahui juga bagi pemirsa yang berada di rumah ataupun juga ingin merayakan pergantian tahun baru di Bundaran HI sendiri, di kawasan Sudirman Tamrin saat ini jalannya ditutup dengan adanya Car Free Night dari mulai pukul 18.00 hingga pukul 2 waktu Indonesia Barat esok dini hari. Dan para warga juga dihimbau untuk menaiki transportasi umum karena di sini tidak disediakan kantong-kantong parkir. Untuk transportasi umum sendiri ini digratiskan bagi warga Jakarta, dan ini seperti MRT, LRT dan juga Transjakarta ini akan beroperasi hingga pukul 2.00 dini hari esok. Davi. Baik, sudah mulai ramai di sana. Dari HI kita beralih ke Monas bersama rekan kami Jen Cahyani. Jen, apakah kawasan Monas juga sudah mulai ramai malam hari ini? Baik, Davi dan juga pemirsa, kalau situasi di Monas, di kawasan Monas saat ini, masyarakat Jakarta dan sekitarnya atau pengunjung ini sudah mulai meramaikan kawasan Monas, tentu saja untuk merayakan malam pergantian tahun nanti malam di pukul 12 malam. Karena di Monas ini yang juga merupakan salah satu lokasi favorit masyarakat atau pengunjung untuk merayakan malam pergantian tahun, ini di sini akan ditampilkan juga sejumlah hiburan. Salah satunya ada wahana air mancur yang nanti akan diadakan untuk 3 sesi, dan kemudian kalau Anda bisa lihat di layar televisi Anda ini nantinya akan ada atau akan ditampilkan pertunjukan video mapping nantinya di Tugu Monasnya. Nah, bisa dilihat ini dia, nanti akan ada video mapping menuju malam pergantian tahun, dan nanti juga akan diadakan di 2 sesi, yakni yang sesi pertama di pukul 11:30 malam dan sesi kedua di pukul 11:30 malam menuju malam pergantian tahun. Kalau dari pengelola Monasnya sendiri mengatakan kalau hari ini seperti malam tahun baru tahun-tahun sebelumnya, ini tentu saja akan ada kenaikan atau peningkatan pengunjung yang datang ke kawasan Monas. Kalau di hari-hari biasa pengunjungnya
bisa sampai 10 hingga 15 ribu pengunjung, dan diperkirakan di malam tahun baru ini akan naik 2 hingga 3 kali lipat pengunjung yang datang untuk merayakan malam pergantian tahun dari 2025 ke 2026. Tentu saja persiapan juga sudah banyak sekali dilakukan untuk antisipasi keramaian yang akan ada nanti di kawasan Monas ini menuju malam pergantian tahun. Davi. Baik, akan ada video mapping dalam 2 sesi di kawasan Monas. Kita beralih ke Ancol. Jessica, akan ada hiburan apa yang ditampilkan di Ancol? Ya, selamat malam David dan juga pemirsa. Untuk kondisi terkini di Pantai Lagun Ancol, Jakarta Utara, bahwa memang sejak sore tadi sudah dipenuhi oleh para masyarakat yang datang ke sini untuk merayakan pergantian tahun 2026. Yang mana informasinya bahwa malam hari ini akan adanya atraksi drone light show yang menerbangkan sekitar 1.000 drone yang akan membuat beberapa formasi. Salah satunya yang sudah diinformasikan bahwa ada formasi yang mengatakan atau menuliskan Pray for Sumatera, yang mana ini menjadi salah satu tema utama bagi perayaan di Ancol untuk pergantian tahun 2026 ini, untuk menghargai keadaan bencana yang telah terjadi di Aceh dan juga Sumatera. Lalu David dan juga pemirsa, selain dari drone light show ini, informasinya akan ada laser show, dan ada pun juga nanti ada pertunjukan atau penampilan dari DJ, lalu juga ada live music yang saat ini pun sudah dimainkan. Karena memang walaupun tadi sempat hujan, memang membuat masyarakat yang menunggu untuk pergantian tahun ini menduduh sebentar, tetapi saat ini pun seluruh masyarakat yang sudah ada sejak sore tadi kembali meramaikan di area Pantai Lagun Ancol, Jakarta Utara. Lalu informasinya pun tadi kami juga dapat sampaikan bahwa kami mendapatkan informasi di malam hari ini tidak ada penyalaan kembang api, sehingga memang difokuskan untuk drone light show pada malam hari, sehingga kita akan terus pantau bagaimana perkembangan situasi yang ada di Ancol. Davi. Baik, 1.000 drone akan diterbangkan untuk pertunjukan drone night show. Bagaimana di Taman Mini Indonesia Indah? Amrina, ada pertunjukan apa pada malam ini? Iya, Davi, kalau tadi saya mendengar rekan-rekan yang ada di HI hingga di Ancol, ini nampaknya banyak sekali begitu ya hiburannya. Tidak kalah juga dengan hiburan yang ada di Taman Mini Indonesia Indah. Ini kalau misalnya Davi melihat di belakang kami begitu ya, sudah ada satu stage panggung besar yang nantinya akan menjadi panggung hiburan utama yang merupakan sentral hiburan di momen malam tahun baru ini. Nanti akan ada hiburan dari musisi-musisi ternama dari Indonesia. Mulai dari ada Twister, tadi band Twister sudah memainkan lagu, lalu juga nanti akan ada Bara Suara, Hura Hura Club, dan yang pasti akan ada satu band terkenal di Indonesia yang sangat terkenal yang akan menemani para pengunjung, yakni adalah band Slang yang akan mulai tampil nanti sekira pada pukul 11 malam. Jadi kita bisa bayangkan akan seramai apa di TMII ini, terutama untuk di acara yang mana tempat kami melaporkan saat ini adalah acara Sorak Sorai Fest. Ini lokasinya ada di Istana Anak, dan sampai saat ini memang terus-menerus berdatangan dari para pengunjung yang nampaknya kebanyakan keluarga ini, Dawi. Mereka membawa anak-anak mereka, dan juga di sini pun tidak hanya bisa melihat panggung dan juga melihat penampilan musik, tapi juga ada booth makanan. Jadi jangan takut untuk kelaparan, untuk kehausan, karena booth makanan di sini sangat lengkap sekali. Nah, untuk Davi dan juga pemirsa mungkin yang bingung mau milih ke TMII atau HI atau kemana gitu ya, bisa saja langsung datang ke TMI, karena untuk hari ini khusus nanti akan open gate hingga pada pukul 00 ataupun juga pada pukul 12 malam. Jadi nanti Davi mungkin kalau tertarik bisa langsung ke sini sama saya. Kembali ke Anda, Davi. Iya, luar biasa, tidak kalah dengan tempat lain. Taman Mini ada band Slang yang nanti akan perform. Terima kasih Amrina Rida melaporkan langsung dari Taman Mini. Sebelumnya ada Jen Cahyani dari Monas dan Jessica Winoto dari Ancol, serta Diandra Mukni dari kawasan Hotel Indonesia. Terima kasih rekan-rekan, selamat malam, selamat bertugas kembali. Pemirsa, hujan deras kembali mengguyur Kabupaten Agam, Sumatera Barat, menyebabkan tanah longsor di Kecamatan Palembayan. Kami segera kembali.